perjalanan pengusaha muda tersebut. Selamat menyaksikan. Perkenalkan ya, Anda mahasiswi dari STEM di Bandung. Nama saya Pencah Rofi, ingin meminta waktu abang sebentar 10-15 menit untuk mengetahui usaha yang abang jalani. Boleh tahu bang namanya siapa? Muhammad Ilham, biasa dipanggil Ilham. Usianya berapa ya bang? 23. 23. Oh. Mulai usaha ini mulai berdiri sejak tahun berapa? 2016 kali. 2016? 15. 2015 sampai 2015 sampai 17, 2020. 18, 20, 4, 5 tahun. Mengapa abang memilih bisnis kaos seperti ini? Karena kalau baju itu kebutuhan kebutuhan semua orang. Lintas orang ya bang? Jadi nggak bisa. Gimana awal mula sebelum menjadi toko seperti ini, biasanya abang jual baju-baju itu di mana ya bang? Kalau awalnya itu jualan di kampus. Oh, abang jualan di kampus awal mulanya? Iya. Perintis gitu ya? Habis lulus kuliah itu baru kesini ke Kota Bandung. Oh. Coba bangun relasi kan dengan orang-orang, terus dapat bisa produksi. Produksinya pertama kali di mana? Lagi kalau produksi itu daerah Gede Bage ya. Bandung. Oh di Bandung. Abang asli Bandung? Bukan. Bukan. Dari mana bang? Ketahuan kan dari cara bicaranya tadi dari Makassar. Oh abang dari Makassar, Iya. Merantau ke Bandung. Iya. Oh merantau ke Bandung, masya Allah. Udah berapa lama bang merantau? Kalau saya ini udah setahun saya. Setahun? Iya. Oh baru setahun. Sekolah juga emang merantau ke Jawa? Enggak, yang dulu saya itu kuliahnya di Unhas Makassar, tapi pertukaran di Unpad selama 1 semester. Oh, di situ setahun. Berarti ya. Biasanya toko ini bisnis ini buka jam berapa bang? Dimulai dari jam berapa? Sebangunnya aja. Kalau bangun jam 10 baru buka. Oh jam 10 Iya, baru kalau buka? bangun pagi juga jam 8. Oh jam 8. Paling seringnya jam berapa bang? Jam 9. Jam 9-an. Jam 9-an. Terus biasanya tutupnya jam berapa? Enggak tentu juga. Kalau udah capek, kalau barangnya udah habis, harus tutup. Biasanya sampai malam. Biasa juga. Sampai Kalau lembur? Enggak dibilang lembur sih. Biasanya memang kayak gitu sampai malam. Biasanya jam berapa? Jam 11? Jam 8-an. Oh jam 8-an. Jam 8-an udah tutup. Iya, paling segitu ya. Buka dari hari apa bang? Tiap hari. Tiap hari? Iya. Minggu Tapi juga? tergantung barang. Minggu libur. Tergantung barang juga, kalau ada barang, kalau nggak ada barang ya nggak buka. Oh iya. Barang produknya apa aja bang kalau boleh tahu? Banyak sih, baju kaos, Mereknya kemeja, apa aja bang? Distro lokal. Distro. Oh. distro lokal, baju Terus? double. Terus apa lagi bang? Distro aja? Iya, Distro. Biasanya abang jual satu baju itu berapa bang? nggak tentu sih. Kalau di sini sih ya harganya itu tergantung quantity, jumlahnya. Jumlahnya. Semakin banyak ambil, semakin murah. Biasanya orang beli itu satuan apa langsung Ada yang dosinan? satuan, ada yang per kodi. Oh, ada yang per kodi. Iya. Kalau satuan berapa bang? Sekitaran 45. 45 nah ya, 45. Iya. Baju distro itu satunya. Kalau beli per kodi gitu Bisa sampai harga 40. 40? Iya. Oh. 135. Jadi masih bisa dijual orang lagi kembali Iya. ya, dapat untung. Berapa modal abang pertama kali ngebangun Aduh. usaha ini bang? Satu motor spin. Jadi berapa ini? Iya, satu motor spin. Jadi motornya digadai. Ya, yang Oh, awalnya jadi- kesini ya. Oh, jadi Kita awal awalnya mulanya kesini. tuh menggadaikan motor gitu? Iya, buat Kan belum ada modal. Nah, modalnya itu dari situ, dari jualin barang motor. Oh, Motor laku speed, berapa? warna hitam. Dijual motornya digadai doang. Oh, digadai. ya. 5 juta. 5
5 juta, abang gading 5 juta untuk membangun usaha ini. Iya. Itu tahun 2016. 2000 ya 15 kalau bukan 16. 16. Iya. Terus abis itu apakah itu langsung banyak yang pesan atau bagaimana gimana? Enggak, dari awalnya itu kan memang ada customer yang dari maksudnya tapi kita masih ngambil dari barang orang kayak gitu kan. Oh. Ngambil barang orang. Nah, kita coba-coba di Bandung ini kita mau produksi sendiri, jadi kita tahu kualitasnya. Nah, relasi itu udah ada sebenarnya dari Makassarnya, pelanggan kan kita ngambilnya dari sini ngirim ke Makassar baru dijual lagi. Nah, kita coba dengan relasi yang ada, kita coba produksi dan sampai sekarang. Apa sebelumnya abang itu udah punya kenalan banyak gitu, jadi abang memasarkan kaos-kaosnya itu enak gitu. Iya kayak Apa- gitu, kita bangun relasi semakin banyak ke seluruh Indonesia. bersama partner abang. Iya. Kira-kira keuntungan abang awal mula ngebangun bisnis baju kaos ini berapa per hari? Awalnya Awal mula? Nah, lumayan lah buat makan. masih enggak, awal-awalnya itu yang penting juga bisa bertahan hidup dulu di Bandung kayak gitu kan. Enggak seberapa sih buat bertahan hidup, buat sewa kos awalnya kayak gitu. Kan kita awalnya sih Itu abang masih kuliah? Apa udah udah selesai? Iya. Udah selesai. Terus sekarang offsetnya udah sampai berapa nih bang? perkiraan aja ya. Kalau sekali masuk Sehari. itu ada kali 200. 200.000 apa 200 juta bang? Tapi itu masih keuntungan kotor, belum bersih. Oh belum bersihnya. Ya kan kita juga biasanya itu kita tanggulangin biaya pengiriman kan, ongkir belum dipotong dari situnya, biaya produksi juga begitu. Siapa yang membantu abang dari awal usaha ini? Ada partner-partnernya? Teman sih awalnya sih cuma yang awalnya yang itu dua orang. Cuman Teman 2 orang? kuliah ya. Hmm. Awalnya itu teman kuliah berdua jualan di kampus kayak gitu. Berdua aja bang? Yang awalnya Orderinnya? iya awalnya, tapi sekarang kan kita udah banyak. Iya. Awal mula. Iya. Bagaimana cara abang untuk menarik perhatian konsumen pada kaos-kaos itu? Kalau produk abang sendiri Maksudnya menarik konsumen itu cara gimana? nawarin kayak gitu. Iya. Biasa kita pakai media sosial, Media jualan sosial. ya. Oh media Terus sosialnya sekarang apa bang? banyak sih, kak di sini kita banyak akun. Jadi kita semakin banyak akun, jadi kita untuk cakupan customer itu lebih banyak. Biasanya tuh kan kalau sosial media tuh masih sedikit ya bang pengikutnya. Itu biar pengikut kita banyak, biar kita juga dikenal di kalangan masyarakat tuh gimana bang? Itu dari awal juga. Awal dari Iya awalnya kita gimana? kita cara ngenalin kita produk kita kan di Instagram atau di Facebook kayak gimana, kita sering live, kita sering kasih apa namanya? Weh, Enggak sih. Kayak kita kasih contoh produknya, kita review produknya kayak gimana. udah langsung ada gambarnya ya bang? Iya. Kayak gitu. Eh, Tapi apa- enggak langsung banyak sih pelanggannya. Kita ambil Dikit-dikit solusi dulu, ya. Bang. Udah dapat pelanggan yang besar kayak gitu. Apa yang abang lakukan agar pelanggan selalu merasa puas sama kaos-kaos yang abang jual ini? Merasa Biasanya. puas. Ya, kualitasnya. Relatif aja sih kalau kepuasan dari customer. Kita Ada yang itu komplain nggak, Bang? ngitung kepuasan customer itu dari apakah dia order lagi atau tidak kayak gitu. Biasanya kita follow up lagi, bagaimana barangnya bang, udah laku kan. Biasanya kan pelanggan kita kan lagi jual ulang lagi kayak gitu. Kita follow up yang gimana barangnya laku nggak kayak gitu, ada masalah. Biasanya juga kalau ada customer yang barang kembali, kalau ada yang cacat kita garansi, kita dia balikin, kita ganti dengan Oh, ada yang baru. garansinya. Ya. Dia nambah juga ya. Tapi harus ngirim foto dulu biasanya kayak gitu. Jadi Oh. prosedurnya kan, kirim prosedur, ada video gambarnya, terus dikirim balik ke sini, barangnya masuk digantiin lagi kayak gitu. Ada nggak konsumen yang sering komplain gitu barang rusak atau? Jarang sih ya kalau yang komplain kalau rusak. Jarang ya bang ya?
pada memuaskan semua. paling 20% lah. Masya Allah. Jadi, Bagaimana abang menyikapi konsumen jika sewaktu-waktu barang tersebut kaos-kaos abang ini melonjak harganya gitu? kan kita yang nentuin harga. Iya, biasanya kan harga baju itu misalnya bulan sekian 35.000. Nah, besoknya melonjak terus. Ada tuh konsumen yang komplain, gimana sih bang, bulan ini kemarin 35, sekarang Oh enggak sih, kita kalau Harga stabil. harga kita stabil sesuai nggak pernah dengan naik-naik bang. naik Itu sih. juga Kalau kita kualitasnya dinaikin, Mm. kualitas bajunya dinaikin, kita naikin juga harganya. Kayak Jadi gitu. jarang konsumen komplain. Kita jarang naikin harga sih, paling kalau naiknya itu cuma ya 2.000-an, 3.000-an gitu kayak gitu. Tergantung dengan biaya produksinya. Kalau produksinya ditambahin lagi, dinaikin lagi kualitasnya, jadi kita nambahin lagi harganya kayak gitu. Apa pertanyaan selanjutnya, apa suka duka abang Oh, suka juga. ketika menjalani Harus bisnis nangis nggak ini dari nol sampai sukses Harus gini? nangis nggak nih? Nggak apa-apa, nangis. Suka dukanya apa ya? Suka duka yang abang Kalau lewati. kita sih kayak kalau saya kan suku Bugis. Kalau di Bugis itu kita pantang pulang kalau belum sukses kayak gitu. Jadi selama di sini kita harus kerja keras. kayak Jadi gitu. partner abang yang berdua itu benar-benar asli Makassar. Iya. Asli Makassar, abang sama teman abang itu. Iya. Berdua. Oh, merantau. Di sini nggak ada ini rata-rata kalau orang Makassar semua. Oh, di sini ada Makassar juga semua. Iya semua. Masya Allah. Jadi suka duka dijalanin bareng ya bang ya. Iya. Runtuh bareng, sukses Iya, bareng. kayak gitu. Terus terakhir, harapan abang ke depannya untuk usaha abang ini seperti apa? Penting lancar aja sih. Customernya makin puas dan kita bisa melayani semua customer. Kan banyak juga customer yang nggak kebagian lah. Biasanya kalau nggak kebagian gitu gimana bang? Mereka Nggak kayak gimana. sedih atau protes atau gimana gitu? Nggak protes sih, kita coba tawarin nextnya aja. Gambarnya kan kita barangnya itu kita update itu paling lambat 5 harian kita update ya. Biar memotivasi anak mahasiswa muda biar semangat tuh kayak abang. Apa ya? Motivasinya Gagal dulu deh, apa? gagal dulu, coba gagal dulu. Coba gagal dulu. Iya. Coba gagal dulu. Ya. Biar apa? Kalau Bang? orang mau sukses itu kalau nggak gagal itu nggak bisa. Kita kan juga nggak bisa sampai ke titik ini tanpa lancar aja kan, itu pasti ada strugglingnya. Kegagalan yang abang pernah rasain sampai segagal-gagalnya itu seperti apa bang? Itulah. Ditolak pacar. Beda cerita itu. Gimana nih bang? Kita kemarin itu habis ya kadang ditipu tapi itu ada. Ditipu bang? Pernah bang ditipu? Ya kemarin itu Ditipu gimana bang? 11 ya Sering sih kayak gitu. Apa? Jadi dikirimin barang, nggak bayar. dibayar. Bayarnya pakai nota kosong gitu. Yang giro kayak giro ya Pakai giro. Terus kalau kejadian seperti itu gimana? Ya kita perketat lagi apa Udah nggak regulasi pembayarannya. Jadi dari pengalaman itu kita kalau barang keluar itu harus ada bukti transfer, harus dicekin sama adminnya di sini baru bisa barangnya keluar. Jadi abang-abang ini yang dari Makassar udah pernah pulang belum bang? Ke Pulang kampung halaman? setahun sekali. Setahun sekali? Iya. Kalau ada Kalau acara keluarga pulang. Pulang. Insya Allah. Jadi pesannya itu aja bang? ya, Cobain gagal dulu? ya, Iya. Goblok. Jadi pesannya cuma ini aja bang? Iya. Coba kegagalan dulu? Iya. Udah? Ya udah mungkin cukup sekian ya bang ya. Maaf udah mengganggu waktunya. Semoga bisa memotivasi saya, teman-teman saya dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terus berkarya ya bang. Tw- 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 12 in the morning, pop shells for a living in. Baby gon' smell blood trail every minute. Rogue wave and you niggas no fair. When I hit 'em, every time I see it big, I don't hesitate to kill 'em. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas or a tool. I'm a cool with my youngest no bull. When I was bringing this cage, you fuckers fucking gang affiliated with nothing but my name. Man, I don't give a fuck about a motherfucking pole. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking
rapper, waist living good. Holding stick glocks, but you been a bitch. Suck a thick cock, fuck a grip, walk, hit a strip like in Bangkok. Never ever see me ever trip, but a little brat. See me on the TV screaming, bitch, you a damn fraud. Mungkin cukup sekian. And you don't wanna fuck with a chicken like me. When I pull up in the Maserati, better duck for your brain spider on the concrete.